Oke, teman-teman semua, kita lanjut ya ke latihannya. Nah, di latihan ini, di sini nggak akan dicampur ya. Nanti jadi kita belajar ini menentukan ini yang perbandingan senilai sama ini yang perbandingan berbalik nilai. Intinya kalau perbandingan senilai itu, kalau kita tidak menggunakan konsep perbandingan, kita masih bisa ngitung. Gitu. Ya, kita masih bisa ngitung. Tapi kalau misalkan berbalik nilai, sulit kita untuk ketika kita untuk menghitung nilainya, itu yang berbalik nilai kan sulit. Kayak misalkan perjalanan dari Bandar Lampung menuju Kota Bumi, kita harus menempuh jarak 80 kilo ya. Oke, untuk menempuh perjalanan tersebut mobil memerlukan bahan bakar sebanyak 16 liter. Si pengendara ingin mengetahui berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan jika mobil itu menempuh 120. Ini sama. Masih bisa kehitung kan? Berarti dihitung aja kalau misalkan dihitung tanpa kita menggunakan konsep perbandingan senilai ya, perbandingan senilai atau berbalik nilai, maka bisa kehitung, oh ini bagi aja gitu kan. Tapi kita lihat aja, ini kan berarti perbandingan masih bisa dihitung, berarti perbandingan senilai. Juga ada jarak ya, jarak dengan bensin. Berarti 80 per 16 ya. Yang di sini 120 per bensin ya. Oke, berarti karena ini senilai, maka kali 80. B langsung ya, dikali di sini. 16 dikali 120. Nolnya hilang, habis. Yang ininya 2. Berarti B-nya 24 liter. Mudah ya? Ya, ingat yang itu, kalau senilai itu masih bisa dihitung manual kita tanpa menggunakan konsep dari perbandingan senilai. Tapi kalau misalkan nanti ngerjain LKPD-nya harus pakai konsep perbandingan senilai ya. Kalau misalkan dia tipe soalnya itu perbandingan senilai. Yang kedua, sebuah toko jilbab menjual satu lusin jilbab dengan harga 360.000. Jika Bu Nurma membeli jilbab 15 buah, berapa harga yang harus dibayarkan oleh Bu Rima? Gampang banget, ini apa konsepnya? Perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ya, tepat sekali ya, senilai. Ya. Oke, langsung aja. Ingat, tapi ini kan satuannya buah. Ingat, kita mau membandingkan harus sama. Ini satuannya lusin. Ini diubah dulu satu lusin. 12 buah ya. Oke, berarti 12 menghabiskan 360. Ini 15. Maka harga yang harus dibayar Bu Rima. Ingat, ini perbandingan senilai, berarti harus dikali iya, harus dikali silang ya. Perbanyak latihan, kalau misalkan ini nanti nggak cukup, silakan cari banyak soal gitu. Oke, kalau misalkan kayak gini, boleh nggak kalau misalkan saya mau hitungnya itu 15 dikali 360 baru dibagi 12, ya boleh gitu kan. Tapi kan kita cari simpelnya lah ya. Oke, dibagi ya. Berapa? 36 bagi 3. 4. 50 ya. 45. Nolnya 4. Oke.
Berarti jadi harus ada ininya ya tadi, mohon maaf yang tadi lupa. Harga yang harus dibayar Bu Nurma adalah 450 rupiah. Oke, gampang ya. Lanjut. Soal selanjutnya. Bus jurusan Bandar Lampung, Lampung Barat dalam keadaan normal menempuh jarak 5 jam selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata kecepatan. Ini berarti waktu dengan kecepatan 60 km. Karena suatu hal pada suatu perjalanan berangkatnya dari Bandar Lampung pukul 10, tetapi tiba di tempat tujuan pukul 16. Tentukan kecepatan rata-rata. Ingat, nih, ada waktu di sini sama kecepatan. Dibagi nggak mungkin kan? Oke, berarti 1 jamnya kan belum pasti gitu kan. Ini kan rata-ratanya, apalagi kecepatan rata-rata, belum pasti 1 jam. Awal, dia konsisten 60, itu nggak bisa kehitung secara manual gitu kan. Berarti ini juga yang tadi ya, yang di awal juga ciri-ciri ada beberapa contoh kita pakai perbandingan berbalik nilai, yaitu waktu dan kecepatan. Berarti kita pakai konsepnya, konsep perbandingan berbalik nilai ya. Nilai. Oke, langsung. Ingat kalau berbanding nilai, kita hitung dulu ini jamnya berapa. Dari jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, berarti 6 jam ya. Oke. Berarti 5 per, ingat kalau di sininya jam, di bawahnya juga jam. 6. Yang di sini 60. Yang ini kecepatan ya, K aja. Misalkan kecepatan rata-rata, yang ini kita misalkan K. Ingat, jangan kali silang. Yang di sini, ini karena berbalik nilai, berarti sejajar. Atau kalau misalkan mau cepetnya yang kayak tadi, langsung aja berarti 5 dikali 60, ya kan, 5 kali 60 itu sama dengan 6K. Berarti K-nya 50. 50. Jadi, kecepatan rata-rata, mohon maaf ini ya, ini bukan kereta, bus. Rata-ratanya 50 km per jam. Oke, gampang ya. Lanjut. Oh, sudah selesai ternyata. Mau lanjut aja. Alhamdulillah udah selesai. Oke, jadi emang bener-bener, oh ini masih ada. Oke. Yang atas. Oh, yang ini yang belum nih. Oke, ini kayaknya belum ya. Ini belum kita bahas ya, kayak yang tadi, lanjut aja ya. Oke, perjalanan kota Bandung berbalik nilai, yang ini senilai, yang ini berbalik nilai. Ternyata kita melewatkan beberapa soal. Oke, yang ini ya. Lanjut, pantesan kok sedikit gitu. Pada mulanya Pak Heru memiliki persediaan beras. Oke, ternyata beras tersebut habis untuk dimasak keluarga selama 15 hari. Kemudian Pak Heru membeli beras lagi sebanyak 45 kg. Nah, kalau misalkan ini banyaknya dengan 15 harinya, pakainya? Iya, perbandingan senilai. Masih bisa konstan gitu kalau misalkan kita banyaknya beras itu
konsisten gitu kan. Sama, berarti langsung aja 25 per 15. Kemudian 45 berapa hari? Nah, berbalik nih. Senilai, kok berbalik nilai? Kalau senilai berarti kali silang. 25 hari, 45 dikali 15. Sama-sama dibagi 5. 9, 3, 27 hari ya. Jadi beras cukup untuk 27 hari. Oke ya. Lanjut. Nah, ini juga harga 3 buah buku tulis 750. Berapa harga 9 buku tulis? Bisa kehitung kan? Iya, pakai perbandingan. Ini ya, senilai. Langsung aja. 3 9 harganya berapa? Tanda ya, jangan lupa. Oke. Kali silang. Tiga 15 21 22. Bener kan? Oke. Jadi harga 9 buku adalah 22.500. Oke, selanjutnya. Ini kayak yang terakhir. Sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang pekerja dengan selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan 15 orang, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Ingat, dihitungnya kira-kira bisa nggak? Kalau misalkan setiap harinya gitu kan rumah, dia kerjanya dapat berapa kali misalkan nembok dan lain sebagainya, nggak bisa kehitung gitu kan. Jadi ini menggunakan perbandingan berbalik nilai ya. Langsung ya, kalau berbalik ini kan langsung kali aja. 12 kali 30, 15 yang ditanya itu berapa hari? Berarti H aja ya, bukan bekerja. Langsung 24 hari. Cepet kan? Atau kalau misalkan yang tadi 12, 15 akan sama aja. 30 hari. Sama kan? 12H. Oke, sorry. Bukan 12H. Ini ke bawah. Yang senilai. Ini dulu. Oke. Berarti 15H. 12 kali 30 sama kan? 24, berarti butuh 24 hari. Oke, mudah-mudahan bantu ya. Silakan dicermati, dipahami. Oke ya, tadi berarti ketika latihan soal yang pertama ini senilai berbalik nilai. Yang ini Oke, liter ini senilai. Oke. Senilai. Yang ini berbalik nilai. Yang di sini dia senilai. Yang ini senilai. Yang ini berbalik nih nilai. Ingat ya, jangan lupa tetap belajar.
Jangan bosan-bosannya untuk belajar dan niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.